Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Di kesempatan kali ini kita ingin jalan-jalan lagi ke arah barat daya kota Yogyakarta. Tepatnya di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandaan, Kabupaten Bantul, dan Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan melihat kondisi terkini perkembangan pembangunan proyek Jembatan Pandan Simo, jembatan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta, di mana proyek jembatan ini merupakan penghubung jalan JJLS Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Nah, perjalanan kita siang ini diawali dari jembatan Kretek 2 ke arah barat menyusuri jalan JJLS Bantul. Nah, jembatan Pandan Simo berjarak 10 km dari jembatan Kretek 2, 21 km dari kota Bantul, dan 30 km dari kota Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa proyek jembatan Pandan Simo sudah dimulai sejak groundbreaking tanggal 11 Desember 2023 lalu, dan jembatan ini ditargetkan akan selesai di akhir Maret 2025 ini. Nah, seperti apa dan bagaimana kondisi jembatan Pandan Simo terkini, khususnya berkaitan dengan target penyelesaian jembatan dan rencana pembukaan jembatan secara fungsional saat liburan Lebaran 2025. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju jembatan Pandan Simo di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandaan, Kabupaten Bantul, dan di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini kita masih melintas di jalur jalan lintas selatan JJLS Bantul. Kita sedang berjalan ke arah barat ya. Dan perlu diketahui bahwa saat ini dilaporkan cuaca cerah berawan ya, dengan suhu di sekitar 34 derajat Celcius. Kemudian kondisi lalu lintas saat ini di JJLS Bantul dalam kondisi cukup lengang. Nah, di depan kita ini ada pertigaan arah ke kiri akan menuju wisata Pantai Goa Cemara Bantul, teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa jalan JJLS yang sedang kita lewati saat ini akan menghubungkan objek-objek wisata, dalam hal ini berupa wisata pantai ya, di sepanjang pantai di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, maupun di Kabupaten Kulon Progo. Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita ini ada Pantai Baru, merupakan objek wisata pantai di sisi barat Kabupaten Bantul. Teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki kawasan proyek Jembatan Pandan Simo, dan terlihat baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri kita saat ini sedang dilakukan pelebaran jalan lama atau jalan pendekat jembatan, yang tentunya untuk mendukung Jembatan Pandan Simo yang tidak lama lagi akan selesai proyeknya. Dan kalau kita perhatikan di sini tinggal proses pengaspalan saja ya. Selanjutnya untuk proyek jembatannya ada di depan kita, teman-teman. Kondisi terkini di bagian ujung timur jembatan sekarang sudah mendekati 100% ya. Jadi saat ini di bagian ini sudah diaspal, sudah dipasang lampu penerangan jalan, sudah dibuatkan pagar jembatan, bahkan terdapat taman ya di bagian separator jembatan. Dan dari sini nampak pula pohon perindang ya yang ditanam di sepanjang separator jembatan. Teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini nampak beberapa potong bagian ornamen yang nantinya akan dipasang di area anjungan jembatan atau plasa jembatan ya. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat pantauan dari udara kondisi terkini dari Jembatan Pandan Simo, dimulai dari sisi timur jembatan. Nah, Jembatan Pandan Simo merupakan penghubung jalur lintas selatan yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo di ruas Congot Ngeremang di sebelah barat Sungai Progo, dan Kabupaten Bantul di ruas Pandan Simo Parangtritis di timur Sungai Progo. Jembatan Pandan Simo dibangun sepanjang kurang lebih 2.300 meter yang terdiri dari jalan pendekat sepanjang 935 meter, slab on pile sepanjang 690 meter, jembatan utama dengan bentang 675 meter, dan lebar jembatan 24 meter. Jembatan ini dibangun dengan desain tipe jembatan multi-arch bridge
yang menggunakan corrugated steel plate atau CSP serta mortar busa. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di tengah jembatan Pandan Simo dan terlihat saat ini kondisi jembatan sudah tersambung penuh. Dan terlihat di tanggal 10 Maret 2025 pengerjaan proyek difokuskan pada penyelesaian anjungan jembatan maupun separator jalan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa lokasi jembatan Pandan Simo ini terletak di muara Sungai Progo. Jadi lokasi jembatan ini hanya berjarak kurang lebih 800 meter ya dari bibir pantai selatan Yogyakarta. Nah teman-teman, ini adalah pemandangan di sebelah barat jembatan, di sisi utara jembatan ya. Di sini terlihat pengecatan dengan warna merah bata, sudah sampai pada lengkungan yang ke-7. Dan untuk pengerjaan anjungan di sebelah barat sudah selesai dikerjakan. Nah kemudian yang terlihat di depan kita ini adalah kondisi terkini di bagian tengah jembatan atau di anjungan utama jembatan ya. Dan di sini terlihat masih dilakukan pengecoran di bagian anjungan utama jembatan. Teman-teman, di bagian ini terlihat arus Sungai Progo yang sedang mengalir ke arah selatan melewati jembatan dengan aliran yang cukup deras ya, dan warna air yang lebih pekat. Nah kemudian ini adalah situasi di Anjungan Timur teman-teman. Di sini masih belum selesai seluruhnya ya, dan masih terus dilakukan pengecoran di beberapa area. Selanjutnya ini situasi di bagian timur Sungai Progo ya, di sisi utara jembatan. Pengecatan masih terus dilakukan dan saat ini progresnya sudah sampai pada lengkungan yang ke-7 teman-teman. Nah kemudian untuk pengecatan di bagian separator jembatan terlihat juga sudah mendekati bagian CSP ya, atau lengkungan jembatan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju tepi Sungai Kali Progo ya, di utara jembatan untuk melihat perkembangan jembatan secara lebih dekat. Nah kita sedang menyusuri sungai kecil teman-teman. Sungai ini juga merupakan salah satu penyuplai air irigasi di Kabupaten Bantul bagian selatan, sehingga Tairan di kawasan ini merupakan area yang subur karena tersedia air yang cukup melimpah. Nah teman-teman, kita akan menuju sebelah barat dari jembatan Pandan Simo dan saat ini kita berjalan persis di samping jembatan ya. Dan kalau kita perhatikan di sini banyak fondasi bor pile. Dan perlu kami sampaikan bahwa proyek ini menggunakan fondasi bor pile sebanyak 1176 titik ya, dengan diameter 800 mm dan 1200 mm, yang terbagi menjadi 582 titik untuk slab on pile dengan diameter 800 mm dan ada 594 titik untuk main span atau jembatan utama dengan menggunakan diameter 1200 mm. Nah selanjutnya yang nampak di depan kita ini adalah CSP ya, atau corrugated steel plate, salah satu lengkungan jembatan di bagian timur ya. Nah kemudian yang terlihat di depan antara pedestal CSP dan pile cap ini ya, digunakan LRB ya, atau lead rubber bearing. Nah penggunaan LRB ini untuk meredam energi gempa sehingga meningkatkan fleksibilitas struktur. Nah dengan adanya LRB ini, jembatan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap pergerakan tanah yang sering terjadi di kawasan ini. Teknologi ini akan memberikan perlindungan ekstra terhadap jembatan, terutama dalam menghadapi potensi gempa bumi.
Nah teman-teman, ini adalah kondisi terkini dari pemandangan jembatan yang lokasinya ada di sisi utara jembatan di sebelah timur Kali Progo. Nah kalau kita perhatikan di sini pengecoran untuk dinding CSP saat ini sudah selesai dikerjakan ya, termasuk anjungan timur yang terlihat di depan kita teman-teman. Nah ini adalah pemandangan dari Sungai Progo ya. Dan untuk pengecoran dinding CSP, kalau kita perhatikan di sisi utara jembatan Pandan Simo telah menunjukkan progres yang cukup signifikan teman-teman. Dan hanya tinggal menyisakan sedikit yang belum selesai dikerjakan, yaitu dinding CSP di bagian tengah jembatan atau anjungan utama. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju Kelurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo ya. Kita akan melihat perkembangan proyek jembatan Pandan Simo di sebelah barat jembatan. Nah posisi kita saat ini ada di JJLS Kulon Progo. Kita sedang berjalan ke arah timur atau ke arah jembatan Pandan Simo. Nah jalan yang kita lalui saat ini adalah bagian jalan pendekat dari jembatan Pandan Simo yang lokasinya ada di sebelah barat jembatan ya. Nah selanjutnya kita akan melihat secara lebih dekat bagian-bagian dari jembatan teman-teman. Nah di bagian paling kanan adalah pagar jembatan yang terbuat dari besi baja yang dicat warna hitam. Kemudian di bagian tengah pagar terdapat variasi besi stainless ganda. Dan di dinding separator ini terdapat tempat ya untuk dudukan lampu LED untuk penerangan sepanjang jalur pedestrian jembatan. Dan saat ini terlihat sudah dicat warna merah bata teman-teman. Nah kemudian yang terlihat di depan kita ini adalah salah satu jenis pohon yang ditanam di sepanjang jalur separator ya untuk perindang jembatan. Nah bisa dikatakan bahwa untuk jalan pendekat yang ada di bagian barat jembatan atau yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini ya, pengerjaannya sudah mendekati 100% teman-teman, dan tinggal proses finishing saja. Nah di sini terlihat ada ekskavator dan truk yang membawa tanah untuk media tanam, khususnya di area taman di sepanjang separator jembatan. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa jembatan Pandan Simo dirancang menghadirkan 4 jalur 2 arah. Nah setiap jalur dibangun dengan lebar 3,5 meter, dan di sisi kanan dan kiri jembatan terdapat jalur pedestrian yang tadi sudah kita lihat ya, atau jalur pejalan kaki. Dan jembatan Pandan Simo ini diperkirakan dapat menahan beban as kendaraan hingga 8,16 ton. Nah yang kita lihat di depan kita ini adalah pantauan dari udara yang dimulai dari Taman Putar Balik Banaran, jembatan Pandan Simo di wilayah Kulon Progo menuju ke arah timur. Nah dari sisi estetika, jembatan Pandan Simo dirancang dengan konsep multi-arch bridge yang menggabungkan CSP dan mortar busa untuk menciptakan struktur yang elegan dan futuristik. Keindahan jembatan ini diperkuat dengan ornamen khas Yogyakarta seperti ikon gunungan yang merepresentasikan filosofi kehidupan serta motif sulur keris dan batik nitik yang melambangkan keterbukaan budaya. Nah, gerbang berbentuk joglo juga menjadi elemen khas yang menambah identitas budaya jembatan ini. Nah, dengan berbagai inovasi teknologi dan estetika yang diterapkan, maka jembatan Pandan Simo bukan sekedar infrastruktur penghubung saja, tetapi juga menjadi ikon infrastruktur yang mencerminkan kemajuan teknologi sekaligus mempertahankan kearifan lokal.
Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada bulan Desember 2024 menyetujui tambahan biaya untuk pengerjaan jembatan Pandan Simo jika sebelumnya alokasi anggaran 814 miliar, namun saat ini meningkat menjadi 863 miliar. Nah, tambahan anggaran ini untuk penambahan 200 fondasi akibat penambahan panjang jembatan Pandan Simo yang semula 1.900 meter menjadi 2.300 meter atau 2,3 km. Nah, penambahan fondasi tersebut juga menambah waktu pengerjaan jembatan ya, sekitar 3 bulan. Jadi untuk penyelesaian proyek seharusnya di tanggal 31 Desember 2024 dan mundur menjadi tanggal 31 Maret 2025. Nah, teman-teman, ini adalah penampakan jembatan dari sisi selatan jembatan ya. Dan yang ada di depan kita ini adalah kondisi terkini dari anjungan timur nampak dari sisi selatan jembatan. Nah, kemudian ini adalah bagian tengah jembatan atau anjungan utama dari jembatan Pandan Simo, dan di sini nampak terus dikerjakan ya untuk pengecoran di bagian anjungan utama. Nah, selanjutnya ini adalah penampakan dari anjungan barat jembatan Pandan Simo yang dilihat dari sisi selatan jembatan. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini di jembatan Pandan Simo, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.